الحمد لله القائل في كتابه الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله السراج المنير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المسير. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa dan takut kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih berada di bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa yang begitu luar biasa, mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan tersebut, maka singkat cerita beliau pulang kembali dari Isra Mi'raj dengan membawakan 3 oleh-oleh besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, disebutkan dalam kitab Syarah Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan 3 oleh-oleh besar ini dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh-oleh yang pertama yaitu u'tiya as-salawatil khamsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi oleh-oleh oleh Allah Subhanahu wa taala salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini adalah hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengambil oleh-oleh dari Nabi Muhammad ini, maka dijamin dia akan bahagia dunia sampai akhirat. Hadirin, berapa banyak penelitian dari medis, dari kedokteran zaman modern sekarang ini yang menunjukkan bahwa salat adalah salah satu sarana agar tubuh kita semakin sehat, agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan salat ternyata adalah salah satu cara untuk terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Selain itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat adalah bukti hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadah yang lain maka terkadang tidak wajib, hadirin. Contoh puasa. Puasa itu wajib, akan tetapi terkadang tidak wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah tua renta, dia tidak mampu untuk puasa, maka dia tidak wajib puasa Ramadan. Nanti diganti dengan membayar fidyah. Bagi orang yang dia divonis sama dokter, dia terkena penyakit yang tidak boleh untuk melakukan puasa, tidak boleh untuk mengkosongkan perutnya, maka orang yang seperti itu divonis kena penyakit seperti itu, hadirin, maka boleh tidak berpuasa, tidak wajib berpuasa dan diganti dengan fidyah. Ibadah yang lain, zakat, hadirin, zakat juga begitu. Zakat wajib, akan tetapi terkadang tidak wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Bahkan zakat fitrah pun tidak wajib kalau dia tidak punya apa-apa, hadirin. Puasa, zakat, dan bahkan haji juga sama. Haji diwajibkan bagi orang-orang yang mampu untuk ke sana, ke Mekah, Madinah.
Akan tetapi hadirin, salat hadirin, salat wajib bagi setiap umat Islam yang akalnya masih sehat, umat Islam yang tidak gila, umat Islam yang akalnya masih normal, maka dia wajib salat. Ketika sakit tidak mampu berdiri, wajib salat duduk. Tidak mampu duduk, boleh salat untuk berbaring. Tidak mampu lagi, boleh menghadap ke kiblat kakinya dan berkedip dengan kedipan mata. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat ini tidak boleh ditinggalkan selama akal kita masih sehat. Karena apa hadirin? Karena Allah ingin memberikan anugerahnya kepada kita lewat salat. Salat adalah kabel penghubung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salatu silatun bainal abdi wa rabbih. Salat adalah penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan lampu hadirin, kabelnya adalah salat. Tatkala orang meninggalkan salat, maka sudah tidak ada hubungan lagi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan lampu yang tidak berkabel lagi hadirin, sejuta watt percuma, tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa nyala. Begitu juga orang yang meninggalkan salat hadirin, hidupnya akan gelap, hidupnya akan susah, hidupnya akan gundah gulana. Dia tidak akan pernah menemukan ketenangan di dalam hatinya, apalagi kebahagiaan. Wal'iyadzubillah. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat ini adalah anugerah besar dari Allah, oleh-oleh yang dibawa Nabi Muhammad untuk kita hadirin. Karena itu jangan kita sia-siakan salat 5 waktu ini. Terlebih kita tingkatkan untuk berjamaah. Bagaimana Rasulullah SAW menerangkan dalam hadisnya, salat berjamaah maka pahalanya 27 derajat. Kita semua sudah hafal hadirin. Akan tetapi sudahkah kita setiap hari melaksanakan salat berjamaah? Tahukah hadirin, 1 derajat surga, 1 derajat salat jamaah pahalanya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Bahkan Nabi menggambarkan, lamin dilu sa'din khairan minad dunya wa ma fiha. Tisu surga itu hadirin, tisu surga, 1 tisu surga itu lebih baik daripada dunia seisinya. Apalagi derajat, apalagi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita dapat dengan mudah saat kita menjalankan salat 5 waktu. Kalau kita salat sendiri hadirin, 1 derajat, rakaatnya sama, rukuknya sama, sujudnya sama. Yang satu tidak berjamaah dia dapat 1 derajat. Akan tetapi yang satunya dia berjamaah, dia mendapatkan 27 derajat, derajat yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, u'tiya khawatimah suratil Baqarah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah oleh-oleh yang besar kedua adalah beliau diberikan penutup daripada surat Al-Baqarah, yaitu ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun hingga akhir ayat fangsurna 'alal qaumil kafirin. Itu adalah oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa taala tatkala Rasulullah Isra wal Mi'raj. Rasulullah menggambarkan akan keutamaan daripada ayat ini. Al-ayatani min akhir suratil Baqarah man qara'ahuma kafata fi lailatin kafatah. 2 ayat dari penghujung surat Al-Baqarah, barang siapa kata Rasulullah mau membaca 2 ayat tersebut di suatu malam, barang siapa yang membaca ayat tersebut di suatu hari, maka dia pasti akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicukupi dari apa hadirin? Dari 3 hal. Pertama, an qiyamil lail, orang yang membaca akhir ayat daripada surat Baqarah, maka dia pasti bisa bangun malam, bisa tahajud hadirin. Atau kalau tidak, dia akan ditulis seperti orang yang bertahajud ibadah di malam hari. Yang kedua hadirin, an syarris sayatin, dia dicukupi oleh Allah, dijaga oleh Allah dari kejelekan para setan-setan yang ingin mengganggu, jin-jin yang ingin mengganggu. Dan yang ketiga hadirin, an jami'il afat, orang yang membaca akhir ayat surat Baqarah, maka dia akan ditolong oleh Allah, dicukupi oleh Allah, dijaga oleh Allah, an jami'il afat, dari seluruh mara bahaya dan penyakit. Hadirin, dunia saat ini gempar hadirin karena ada virus corona, virus yang cepat menyebar ke seluruh negeri di dunia ini. Tidak peduli Eropa, Amerika, secanggih apapun bisa ditembus oleh virus ini hadirin, termasuk di negeri kita. Maka karena itu hadirin, mari kita pegang erat oleh-oleh dari Nabi Muhammad ini. Baca ayat ini hadirin,
insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini, di akhir ayat, di situ disebutkan doa-doa dan akhirannya fangsurna 'alal qaumil kafirin. Tolong kami wahai Allah, tolong kami umat Islam dari orang-orang kafir yang memusuhi kami, dari orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Baca ayat ini hadirin, niatkan agar kita selamat dan niatkan pula agar Allah Subhanahu wa ta'ala membantu saudara-saudara kita yang saat ini sedang ditindas di India, di Uyghur, di Palestina dan di seluruh belahan dunia hadirin. Banyak daripada kaum muslimin yang saat ini ditindas, dibunuh, didolimi dengan semena-mena hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di momen Isra Mi'raj, momen bulan Rajab seperti ini, mari pererat hubungan kita dengan Allah dan baca oleh-oleh dari Nabi Muhammad akhir surat Baqarah. Baca dengan khusyuk, niatkan agar kita terhindar dari seluruh virus, seluruh penyakit, dan niatkan agar saudara-saudara kita yang ada di seluruh belahan dunia yang sedang tertekan, yang sedang terdolimi, mereka segera diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Oleh-oleh yang terakhir hadirin, oleh-oleh yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad. Ghufira lahu liman lam yusyrik billah min ummatihi syai'anil muqtahimat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira, oleh-oleh buat Nabi Muhammad bahwasanya seluruh umat Nabi Muhammad dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijanjikan akan dimasukkan surga seluruhnya. Walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia ahli dosa besar, akan tetapi selama dia masih menjadi umat Nabi Muhammad, dia tidak pindah agama, diberi harta sebanyak apapun, saya tetap Islam, saya tetap jadi umatnya Nabi Muhammad. Dia tidak mau pindah agama hadirin. Dia memegang Islam ini hingga sampai akhir hayatnya. Ia memegang iman ini sampai akhir hayatnya. Mau diberi uang, mau diberi sembako, diberi apapun, dia tetap pertahankan iman dan Islam ya hadirin. Maka dia ketika orang seperti ini meninggal tetap memegang Islam dan iman, diberi kabar gembira oleh Allah, seluruh umat Rasulullah, baik yang ahli maksiat ataupun dosa besar, semuanya kelak akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi menyatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku, aku punya syafaat khusus untuk umatku yang ahli dosa besar. Ini kabar gembira untuk kita hadirin. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, akan tetapi hadirin, jangan main-main dengan dosa, jangan main-main dengan maksiat. Karena perbuatan dosa itu seperti racun hadirin. Orang kalau minum racun, kebanyakan ya mati hadirin. Ada orang meminum racun tapi dia masih hidup, itu jarang hadirin. Begitu juga hadirin, maksiat dosa itu adalah racun hati hadirin. Kalau terus dilakukan tidak berhenti, jangan-jangan iman yang ada di hati kita telah sirna. Jangan-jangan ketika malaikat mencabut roh kita, iman kita juga tercabut hadirin. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga di akhirat ternyata sudah tercoret jadi menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan main-main dengan dosa. Karena itu ibarat racun, racun yang sangat mematikan. Bahaya hadirin, iman kita bisa copot. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi di momen ini mari kita kembali kepada Rasulullah. Di momen Rajab Isra Mi'raj ini mari kita kembali kepada Allah. Jalankan sholat, baca ayat yang menjadi oleh-oleh Rasulullah, tinggalkan maksiat, perbaiki ibadah kita hadirin. Lihat anak kita, siapa yang belum sholat hadirin. Kita kalau lihat anak kita tidak sholat terkadang biasa hadirin, tapi kalau belum makan dicari mana, ayo makan. Padahal dia belum sholat hadirin. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam hadis disebutkan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun awala surah. Sesungguhnya malaikat pembawa rahmat, pembawa ketenangan, pembawa kebahagiaan, mereka tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing hadirin, atau rumah yang di dalamnya ada patung hadirin. Malaikat tidak mau masuk ke rumah kaum muslimin yang di dalamnya ada anjing, di dalamnya ada patung. Maka malaikat rahmat, pembawa rahmat dari Allah, mereka tidak mau berkunjung ke rumah tersebut hadirin. Dikatakan oleh sebagian ba'dul habaib, beliau mengatakan kalau di suatu rumah ada anjing, ada patung, malaikat tidak mau mendekat.
maka kalau di suatu rumah di situ ada orang yang meninggalkan sholat, ada anak balik meninggalkan sholat, suami meninggalkan sholat, istri meninggalkan sholat, maka rumah tersebut turun laknat dari Allah Subhanahu wa taala, waliyadu billah min dzalik. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga sholat kita, baca oleh-oleh dari Nabi Muhammad, dan hindari segala kemaksiatan. Semoga dengan itu semua oleh-oleh 3 dari Nabi Muhammad ini, kita akan menjadi orang yang selamat dari semua fitnah yang ada di dunia sekarang ini. Kita sudah di penghujung zaman, hadirin. Kita sudah benar-benar di penghujung zaman, di akhir zaman. Karena itu, mari hadirin, kita kembali kepada Allah. Jangan hanya lari mencari dunia, lari ke sana kemari meninggalkan Allah dan Rasulullah. Apa yang kita cari, hadirin? Kalau kita taat ataupun maksiat, yang taat makan, yang maksiat makan, hadirin, makannya nasi sama. Yang taat punya rumah, yang maksiat punya rumah sama, hadirin. Yang maksiat punya suami, punya istri, yang taat juga punya suami, punya istri, hadirin. Sama. Di dunia ini apa yang berbeda, hadirin? Pakaian sama, kendaraan sama, kurang lebih. Akan tetapi, hadirin, orang yang taat setelah dunia ini selesai, setelah umurnya selesai, maka di akhirat dia dipersiapkan oleh Allah tempat yang begitu indah, surga. Bukan hanya surga, hadirin, di sana ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang sedang merindukan kita umatnya. Tidakkah kita ingin berjalan ke sana, hadirin? Mau cari apa lagi di dunia ini, hadirin? Karena itu, hadirin, sekali lagi dan sekali lagi, mari kita jaga sholat kita. Kita perkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijaga oleh Allah, dijaga dari semua virus-virus yang mematikan, dijaga daerah kita, dijaga seluruh keluarga kita dari hal-hal yang berbahaya, dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dijaga zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.